Shalom, bagaimana kabar? Semua baik? Puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ibadah pertama tadi sudah selesai. Kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita membaca dari kitab Filipi. Karena firman Tuhan yang secara eksposisi kita membaca. Filipi pasal yang kedua, ayat 19 sampai 24. Saya mengambil ayat ini dengan kita membaca bersama-sama. Jemaat Tuhan, saya memulai dengan ayat 19. Jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap atau bernomor genap. Saya akan mulai dengan ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikwalmu. Jemaat. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Bersama-sama. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan di TLCC bersama seluruh jemaat di sini. Saya akan memulai dengan sebuah pernyataan bahwa kira-kira saya memberikan tema orang yang dapat dipercaya. Tema ini ketika saya merenungkan firman Tuhan dari keseluruhan teks, memang panjang. Lalu saya mengambil sebuah tema, mengapa Timotius dipilih oleh Rasul Paulus yang dipakai untuk dia melayani, diutus ke jemaat di Filipi. Mengapa? Ada alasan yang menarik ketika saya meneliti daripada ayat ini. Oleh karena itu nanti kita akan mempelajari dua alasan. Ya. Yaitu kenapa orang yang dapat dipercaya itu, bagaimana Timotius dipilih oleh Tuhan. Perhatikan ada satu pernyataan, ada dua pernyataan saya ambil ya. Orang yang dapat dipercaya itu langka. Mereka bukan sekedar rekan kerja atau pelaksana. Pernyataan ini kalau kita memperhatikan adalah kira-kira orang yang dapat dipercaya itu gampang atau susah Bapak Ibu? Cari orang yang dapat dipercaya itu gampang atau susah? Hah? Susah. Ya. Tetapi dapat dipercaya ini kadang bukan masalah keterampilan, bukan masalah kamu pinternya, bukan masalah kita banyak uang atau masalah kita kaya. Tetapi dapat dipercaya itu perlu memiliki hati yang peduli. Pak Pendeta tadi pagi sudah sampaikan, apakah ada kepedulian kita? Orang yang dapat dipercaya itu, ya, ketika sebuah perusahaan, di dalam orang kalau daftar atau bikin orang masuk sebuah perusahaan, paling tidak orang ini kira-kira bisa dipercaya anda ya. Mungkin daripada kualifikasi yang dilewati, kepandaian, kepintaran, keterampilan, skill yang dia miliki, ya. Tetapi lebih daripada itu, kira-kira orang ini care enggak? Peduli enggak sama orang-orang di sekitarnya? Di kantornya, di mana saja, termasuk di dalam bergereja. Nah, mengapa saya mengambil sebuah pernyataan ini?
Pernyataan yang kedua adalah bisa dipercaya dimulai dari peduli bukan kepandaian dan juga keterampilan yang tinggi. Bukan itu. Orang yang dapat dipercaya itu minimal dia memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Ya. Meskipun dia punya kepintaran, tetapi dia tidak punya hati. Ya. Dia punya uang, bisa dia melakukan segala sesuatu, tetapi dia kalau tidak ada hati untuk menolong orang, banyak pun uang dia, alah orang lain kan bisa tolong. Boro-boro saya tolong dia. Dan kita masuk kepada teks ini. Oleh karena itu, alasan daripada Rasul Paulus memilih Timotius sebagai hamba Allah yang akan diutus kepada jemaat di Filipi karena apa? Alasannya apa? Mengapa? Kita melihat ayat 19, kita masuk kepada isi Alkitab. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Perhatikan ayat yang ke-19. Ada kata di sana dari konteks keseluruhan. Rasul Paulus ini kan ada di dalam penjara. Otomatis bentuk daripada perhatian daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu apa? Bagaimana perhatian dia? Harusnya memang Rasul Paulus itu yang harus dilayani. Kalau mau bela-bela diri gitu ya. Kan seharusnya kan saya yang harus dapat perhatian. Saya yang dipenjara karena Injil. Saya yang mengalami di penjara. Tidak ada yang menolong saya. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Dia coba juga memperhatikan orang lain. Tidak menjadi senternya itu, fokusnya itu bukan diri sendiri. Karena dia tahu Yesus juga ketika dia sampai mati di kayu salib, ya, dia tidak hanya mementingkan keinginannya sendiri. Kalau ngomong bela-bela diri ya mungkin ya Rasul Paulus ngomong ya harusnya saya yang harus dapat perhatian lebih daripada kembali kepada jemaat di Filipi. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan kita berjemaat, seringkali kita mengatakan, ya saya nggak banyak waktu sih untuk memperhatikan orang. Saya nggak ada uang, saya nggak ada kesempatan. Seringkali kita banyak alasan untuk kita tidak memperhatikan. Atau kita juga seperti yang di ayat 19 ini, kalau kita lihat konteks keseluruhan dengan jemaat yang ada di sana. Jemaat memperhatikan Rasul Paulus mengirim Epaphroditus. Itu bentuk perhatian mereka. Tetapi perhatian daripada Paulus juga kita harus memperhatikan. Kenapa dia perhatiannya kepada jemaat? Harusnya dia yang harus diperhatikan. Oleh karena itu kasih yang ada di dalam Kristus. Dasar untuk kita memperhatikan orang lain. Itu harus didasari dengan kasih Kristus. Bukan dengan yang lain. Saya memberikan suatu pernyataan begini. Orang-orang yang narsis selalu menimbulkan krisis bagi hubungan yang harmonis. Mengapa saya mengambil pernyataan ini Bapak Ibu? Karena memang kita manusia ini naturnya itu narsis. Saya nggak sengaja tampilkan ambil foto yang ada fotonya saya begitu. Biasanya kalau kita foto selfie gitu ya, atau foto bareng, yang pertama sekali kita lihat fotonya siapa? Hah? Fotonya siapa? Coba cek. Ketika kita gitu ada foto di sini bareng ya, pas lihat foto udah dicetak gitu atau ada di dalam laptop gitulah. Fotonya siapa yang pertama kali kita lihat? Hah? Foto diri sendiri. Kalau enggak orang yang dekat dengan kita, pasti natur diri kita itu narsis banget gitu loh. Ya. Oleh karena itu,
Begitu juga apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Manusia kita selalu bikin alasan sepertinya kita ini adalah plague victim. Artinya kita selalu menjadi korban. Tetapi justru kita selalu mengatakan saya jadi korban, tapi nggak pernah memperhatikan orang lain. Karena natur manusia kita selalu fokus kepada diri sendiri. Kalau saya nggak diperhatikan, ya saya juga nggak bisa memperhatikan. Fokusnya selalu kepada kita. Justru itu nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di tempat ini juga. Ada dua hal yang kita melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Yang pertama adalah orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain demi Kristus. Perhatikan ayat 21. Ayat 20 sampai 21. Jemaat Tuhan perhatikan di sana. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ketika saya membaca ayat yang ke-21, saya pikir ketika kita memperhatikan kepentingan sendiri tapi dikontraskan dengan kepentingan orang lain, ternyata tidak, saudara. Ketika saya lebih teliti baca, ternyata dia dikontraskan dengan kepentingan Kristus. Makanya saya menulis di situ adalah demi Yesus Kristus. Saya memberikan ilustrasi. Mengapa sih harus Timotius yang dipilih? Saudara, kalau saudara butuh seseorang, saudara butuh banget nih untuk diutus ke sebuah daerah. Sebuah daerah itu membutuhkan orang juga untuk dilayani. Saudara butuh dilayani, lalu yang di sana butuh dilayani. Dua-duanya sama-sama butuh dilayani. Butuh-butuh diperhatikan. Biasanya yang saudara lakukan apa? Ada orang yang terbaik dekat dengan saudara, atau pilihan yang kedua cari orang lain yang mungkin ya tidak sebaik yang bersama-sama dengan saya sekarang. Apa yang saudara pilih? Mengutus orang yang terbaik ini kepada suatu tempat yang membutuhkan sama seperti saudara? Atau pilih yang cari orang lain sajalah? Ibaratnya nomor 2, tidak nomor 1. Bukan yang terbaik yang saudara utus kepada yang membutuhkan sama seperti kita, membutuhkan perhatian. Apa yang kita lakukan? Biasanya pilih yang kedua. Kita mencari pilihan yang kedua. Orang yang terbaik harus melayani saya. Orang yang kedua, ya itu tadi, mereka butuh juga tetapi harus yang terbaik melayani saya di sini. Tetapi Rasul Paulus tidak melakukan hal itu, saudara. Rasul Paulus melakukan hal yang terbaik. Meskipun Timotius adalah orang yang terbaik, dia dapat dipercaya, memperhatikan orang lain. Tetapi dia mengutus Timotius. Dan oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mendapat beberapa poin daripada mengapa harus Paulus ini yang dipilih oleh, mengapa harus Timotius yang dipilih oleh Timotius. Yang pertama adalah karena Timotius itu memiliki kesehatian dan kejiwaan dalam memperhatikan umat Tuhan di Filipi. Di ayat 20 secara harafiahnya kata di situ ada isopsikus, ya, menunjukkan bahwa Timotius itu memiliki kasih yang sama bagi gereja di Filipi. Ada perasaan sejiwa dan sehati seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu yang ada di dalam hati Timotius. Oleh karena itu, mengapa Rasul Paulus memilih Timotius? Karena dia memiliki hati dan juga sepikir, perasaan sejiwa bagaimana
Timotius memperhatikan jemaat Tuhan di Filipi. Ketika saya membaca ayat ini, tidak ada seorang pun, artinya karena tak ada seorang padaku. Ya. Lebih tepatnya itu adalah dalam bahasa Yunani adalah karena aku tidak memiliki seorang pun. Jadi ada batasannya. Ketika saya menyelidiki aneh, berarti apakah Silas, Barnabas pada waktu pelayanannya, apakah mereka tidak ada yang memiliki sehati dan sejiwa dengan pelayanan Paulus, atau mungkin juga Titus? Ya. Tetapi bukan itu batasannya. Batasannya adalah pada waktu konteks dia ada di Roma itu, memang hanya ada Timotius di dalam karena dia pakai present tense ya. Pada waktu dia ada menulis surat itu, hanya ada Timotius yang akan diutus kepada jemaat di Filipi. Jadi hanya dia yang ada. Meskipun ada yang lain yang ada sehati sejiwa bagi dia. Seperti Barnabas, seperti Silas, seperti juga Titus. Tetapi yang ada pada waktu itu adalah hanya Timotius. Orang-orang lain saya dapat melihat di sini, penting kita memperhatikan adalah ada kata di sana hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Ya. Kata yang dipakai di sana adalah zeteo, adalah bukan hanya mencari ketika mencari dapat sesuatu, bukan. Tetapi ini adalah lebih mengarah kepada orientasinya. Orientasi untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, untuk mendapatkan sesuatu itu kalau motivasinya uang, maka segala kebahagiaan bagi dia itu adalah uang. Mau dia merasa bahagia, mau merasa sukacita, mau merasa diberkati, fokusnya dia orientasinya adalah uang. Kalau itu yang menjadi orientasi seseorang di dalam melayani, ya pasti kacau lah pelayanan. Enggak murni. Ya. Dan oleh karena itu, dalam hal ini juga saya tertegur ya. Saya memberikan satu pernyataan begini. Yang aktif dalam pelayanan ternyata seringkali asik melayani diri sendiri. Dalam hal ini juga saya menyelidiki diri saya. Apakah saya melayani aktif di dalam pelayanan ini, sampaikan firman, beritakan Injil ke orang lain, pergi dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, saya sudah sampai memberitakan Injil. Ya, sebelum saya sampai ke TLCC saya dari Papua. Apakah kira-kira motivasi ini yang ada di dalam diri saya? Saya juga berkaca daripada Timotius dan juga Rasul Paulus. Bagaimana motivasi mereka ketika melayani Tuhan? Kalau ini yang menjadi motivasinya, maka pelayanan ini akan hancur. Selalu kita merasa tidak diperhatikan, merasa kita enggak diperhatikan orang lain. Karena fokusnya kita sendiri. Untuk memperhatikan orang lain saya enggak ada waktu. Untuk memperhatikan orang lain saya enggak ada berkat. Selalu ada alasan. Tetapi begitu dengan Rasul Paulus dan juga Petrus, ketika dia memberitakan Injil, saya tidak ada uang dan segala macam, yang ada yang saya sembah yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara ada waktu, tidak ada uang, saudara bisa beritakan Injil kepada orang lain. Buat kesempatan itu untuk kita memperhatikan orang lain. Kemarin kami sedang push otot ini ya, nge-gym lah. Lalu coachnya ya selalu saya bilang, Bang, setiap orang yang bersama dengan Abang, siapapun yang bertemu dengan Abang, ya, jadikan dirimu itu jadi berkat atau jadi kutuk. Setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan itu punya maksud dalam hidup orang itu maupun kita dengan orang itu. Kalau kita tinggal diam, berarti kita tidak dengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup orang itu.
Ketika saya selalu ada kesempatan untuk berbagi kasih kepada orang, meskipun saya belum bisa kasih berkat, tetapi Injil yang saya miliki selalu saya sampaikan bagi mereka. Selagi ada kesempatan. Ya. Begitu juga waktu saya bertemu dengan Bapak rohani saya, Bapak Abu Nawar Baurkso. Sampai sekarang saya ingat dia. Karena dia memberitahukan kepada saya hal yang lebih penting dalam hidup ini. Yaitu tentang keselamatan. Justru itu ketika kita ketemu orang sekarang dia udah gak ada. Dia sudah almarhum. Justru itu. Selama kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan demi Yesus Kristus. Dia melakukan itu bukan supaya pamor dia naik, enggak. Kita juga berbagi kasih kepada orang bukan supaya kita dapat dikenal, supaya kita terpopuler, enggak. Tetapi demi Yesus Kristus. Itu yang kita mau. Kepentingan diri sendiri persis kepentingan Kristus. Ini penting saudara. Saya berikan pernyataan. Apapun yang dicari seseorang, sejauh itu bukan untuk kepentingan Kristus, tergolong kepentingan diri sendiri. Saya berikan ilustrasi. Saya berikan contoh. Contohnya saudara punya anak, lalu ngomong. Ada orang harusnya yang ditolong, tapi ngomong, ya saya kan butuh juga. Butuh apa? Mau sekolah kan anak saya ke luar negeri. Keluar negeri untuk apa tujuannya? Tujuannya nanti ya supaya pulang ke sini dapat kerja lebih besar gajinya, ya dia kan bisa hidup sukses. Kalau itu tujuannya, sekolah di Indonesia ini pun bisa kok. Ya. Tapi kalau kata-katanya dirubah, ya, demi Yesus Kristus, ini menjadi perhatian kita. Harus ada dipersuskan dengan Yesus Kristus. Contohnya begini. Kenapa harus ke luar negeri? Iya. Supaya wawasannya lebih luas. Supaya pengetahuannya lebih luas. Untuk apa? Supaya dia nanti kembali ke Indonesia. Dia bisa dapat berkat. Dia dapat pekerjaan yang lebih baik. Dia dapat melayani Tuhan. Memperhatikan gereja Tuhan. Dan dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ini dikaitkan dengan Yesus Kristus, ada hubungannya. Ya. Kecintaan kepada Kristus menjadi landasan bagi kecintaan terhadap tubuh Kristus. Ketika kita mengasihi seseorang, contohnya sekolahkan anak orang, dasarnya apa? Apakah ada yang kita dapatkan nanti kalau dia kita sekolahkan? Kalau motivasi kita salah berarti tujuan kita sudah salah. Tapi kalau kita dengan motivasi bahwa karena Kristus, demi Yesus Kristus, dia melihat kasih Kristus di dalam saya, maka tujuan saya benar. Landasannya oleh karena kasih Kristus. Jadi omong kosong kalau ngomong ya, saya sih mengasihi Tuhan, tapi gak pernah saudara memperhatikan pelayanan di gereja. Gak pernah memperhatikan jemaat Tuhan yang membutuhkan. Saudara harusnya ada waktu, ada uang, ada berkat, tapi kita tutup mata, tutup semua untuk tidak memperhatikan sesama kita. Poin yang kedua adalah orang yang dapat dipercaya itu adalah orang itu memiliki integritas yang sudah teruji. Perhatikan ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Artinya begini, kata yang di dalam terjemahan Indonesia, dia memakai langsung lebih konkret, lebih spesifik kesetiaan. Tetapi kata yang dipakai di sana adalah didimo, yaitu tentang diterjemahkan dari tulis-tulisan Rasul Paulus di surat Roma, Kisah Para Rasul, dan juga di Korintus. Artinya kesetiaan, ketaatan, apa yang teruji itu? Ketaatan. Apa yang teruji itu adalah kemurahan dia dan kesetiaan. Makanya saya memilih, yaitu lebih memilih integritas. Integritas itu mencakup semua. Termasuk kesetiaannya, termasuk ketaatannya, ya, termasuk kemurahan hatinya dan kepeduliannya.
Ada konsistensi. Apa yang dia tahu tetapi itu juga dia lakukan. Itu berkaitan dengan integritas. Biasanya kalau orang udah berbicara mengenai kesetiaan, kita pikir itu jangka waktu yang lama. Tetapi saya lebih tepat memilih adalah bagaimana dia melayani. Lama pun dia sudah berapa tahun melayani tapi nggak tahu, nggak pernah melakukan sesuatu. Bagaimana dia melakukan supaya gereja ini bertumbuh? Bukan masalah berapa lamanya, tetapi bagaimana dia melakukan sebuah pertumbuhan sebuah gereja. Sama seperti contohnya adalah hidup Yesus adalah buktinya. Hidup Yesus singkat, ya. 3,5 tahun dia melayani, dia bisa merubah dunia ini. Mungkin kalau saya mungkin melayani 30 tahun juga nggak dapat merubah dunia. Tapi Yesus hidupnya singkat di bumi ini tapi dia dapat merubah dunia ini. Singkat tapi hebat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bukan masalah panjangnya umur kita di bumi. Tapi apakah kita sudah berbuat sesuatu. Bagaimana kita menggunakan hidup kita ini. Sudah bermanfaat, sudah berguna bagi orang lain. Bagi keluarga kita. Bukan masalah panjangnya hidup kita. Bukan masalah panjangnya kita melayani. Tapi bagaimana kita melakukan pelayanan. Situasi dan tempat pelayanan boleh berbeda saudara. Tetapi integritas diri harus tetap sama. Integritas diri harus dibarengi dengan konsistensi. Pelayanan boleh beda. Di kota, di desa, di kampung, di hutan. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi integritas kita. Apakah kita dapat pelayanan yang bagus, yang sudah banyak jemaatnya atau yang sedikit. Tapi integritas diri kita harus tetap sama. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Ya. Jangan lihat, oh ini kira-kira kalau saya melakukan ini kira-kira apa yang saya dapat ya. Bukan begitu. Tapi integritas diri kita harus tetap kita jaga. Oleh karena itu di ayat 23 dan 24 dikatakan di sana, sudah jelas, ada kata di sana sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Bukan sudah selesai, ya, tetapi sudah jelas. Kata yang dipakai kalau sudah jelas berarti kalau sudah jelas perkaranya baru Rasul Paulus mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi. Apakah perkara dia sudah jelas? Dia apakah tetap dihukum mati atau tidak? Atau dia dilepaskan dari penjara, maka dia segera akan mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya memberikan kesimpulan 2 saja. 2 poin ini bisa kita ingat, bisa kita lakukan. Tidak usah panjang-panjang, ya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memikirkan orang lain demi Kristus. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki integritas yang sudah teruji. 2 poin ini. Saya memberikan ilustrasi dan sekalian penutup. Suatu hari ada seorang bapak yang di Skotlandia, dia seorang petani miskin. Dan suatu hari dia sedang membajak di ladangnya. Lalu ketika dia sedang membajak, lalu kedengaran seorang suara bayi, suara anak yang minta tolong, teriak-teriak. Lalu dia mendekati suara apa itu? Lalu dia mendekati kepada suara itu. Ternyata ada seorang anak yang terjerembab di lumpur. Ketika anak ini sedang berusaha untuk keluar daripada lumpur ini, anak ini dia akhirnya semakin disedot oleh lumpur itu. Ketika disedot oleh lumpur ini, si bapak yang tadi petani ini langsung ambil sebatang pohon, lalu kasih ke anak ini, tarik dia dari lumpur itu, lalu anak ini selamat. Singkat cerita, lalu anak ini pulang, keesokan harinya anak ini datang dengan bapaknya. Datang dengan bapaknya untuk apa? Bilang terima kasih kepada bapak petani yang miskin ini. Bapak ini datang,
tok 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 tok, mau buka pintu. Lalu akhirnya bapak petani ini buka pintu, terima mereka. Lalu ngomong, bapak ini ternyata adalah orang yang kaya raya, banyak uang. Pak, terima kasih ya Pak, sudah tolong anak saya kemarin, anak saya tidak jadi mati. Jadi justru itu Pak, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah tolong anak saya. Oh iya Pak, oleh karena itu ucapan terima kasih saya mau memberikan sesuatu untuk Bapak. Dia sedang menyiapkan amplop besar. Ternyata isinya uang banyak di dalam. Pak, ucapan terima kasih saya Bapak tolong terima ya. Terima kasih banyak sudah tolong anak saya. Lalu Bapak ini kasih tahu kepada Bapak ini. Ibu saya ajar kami, setiap perbuatan baik yang sudah kamu berikan kepada orang lain, jangan mengharapkan imbalan dari orang itu. Itu Pak yang diajarkan ibu kami sama kami. Oh ya? Oleh karena itu Bapak ini memaksa dan mengajar. Lalu akhirnya Bapak ini ngomong begini. Kalau begitu Pak, seperti pernyataan Bapak, izinkan juga saya untuk berbuat baik kepada Bapak. Tetapi Bapak ini ngomong, tidak. Kalau begitu Bapak tidak mau terima uang itu, izinkanlah saya berbuat baik sekali lagi untuk Bapak. Karena ada anak Bapak ini di sampingnya, anak laki-laki. Dia ngomong begini, oke kalau begitu bagaimana kalau saya sekolahkan anak ini sampai dia nanti ke perguruan tinggi. Lalu bapaknya senggol anaknya, bagaimana? Anaknya ngomong, karena memang anaknya mau sekolah. Ya, karena anaknya mau sekolah. Apa yang terjadi? Bapak orang kaya ini tadi menjadi sponsor bagi anak ini. Sampai dia ke perguruan tinggi. Sampai dia selesai kuliah. Saudara tahu namanya? Coba slide. Namanya adalah Alexander Fleming. Seorang Alexander Fleming ini adalah penemu obat penisilin. Dia lulus sampai selesai, lalu dia menjadi seorang dokter dan peraih Nobel di kedokteran. Alexander Fleming ini dia menjadi terkenal. Tadinya seorang bapak ini menolong, akhirnya dia menjadi seorang dokter. Suatu saat anaknya yang menolong bapak ini tadi, anaknya sakit namanya pneumonia. Bahasa sekarang katanya ya paru-paru basah lah kayak gitu. Penyakit pneumonia pada waktu itu belum ada obatnya. Yang menemukan obatnya adalah dokter Alexander Fleming ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya anaknya ini disembuhkan. Namanya siapa? Namanya Winston Churchill. Yang tadinya kita nggak anggap bahwa pertolongan yang kita lakukan tadi akhirnya bisa menolong bapak yang punya anak juga tertolong. Padahal bapak ini sponsor disekolahi Alexander Fleming. Ternyata ilmunya juga dapat menolong anaknya ketika anaknya sakit pneumonia. Daripada ilustrasi ini saudara, kepedulian kita memperhatikan orang lain ini menjadi penting juga bagi kita. Kita nggak berpikir hari ini kita akan menuai daripada perbuatan baik, kasih kepada orang lain untuk kita dapat menerimanya. Tetapi suatu saat nanti orang yang kita tolong itu bisa menolong kita suatu saat. Bapak yang mensponsori anak ini sampai dia selesai anaknya kuliah, dia nggak berpikir suatu saat akhirnya bisa menolong dia. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan supaya bisa saling tolong menolong. Memperhatikan sesama kita. Kita yang kita anggap tolong orang miskin, tetapi suatu saat bisa menjadi berkat bagi kita. Bisa menjadi berkat buat gereja kita. Dan juga untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Harus pakai dasarnya di sana. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini yang menjadi refleksi kita, saudara,
dan jemaat Tuhan yang dikasihi. Baiklah kita menyelidiki diri kita. Apakah kita orang yang bisa dipercaya enggak? Di dalam kehidupan ini. Bisa enggak kita dipercaya? Bukan karena pinternya kita, banyak uang kita, banyak waktu. Tetapi kita ada hati enggak untuk menolong orang? Atau seperti bapak-bapak tadi, biarkan aja orang itu mati. Enggak ada kepedulian sama sekali. Atau bapak-bapak tadi ya tinggal diam, puji Tuhan enggak diterima uangnya, lalu enggak berbuat sesuatu. Tetapi cobalah melakukan sesuatu untuk kehidupan orang. Baik dalam gereja, baik dimanapun. Kita akan melihat buah-buahnya nanti. Banyak jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Pemusik silakan maju sambil kita menaikkan pujian ini, lalu saya berdoa. Mengasihi lebih sungguh.